Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sela Rafika Maulani, Angkatan 18, Kelompok 3, NDH 25. Sebagai terapis gigi dan mulut terampil di RSUD Kesehatan Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif wujudkan Smart Governance. Saat ini saya penempatan di RSUD Kesehatan Kerja. Maka, dalam video ini saya akan menjelaskan 6 isu yang ada di instansi saya. Hal pertama yang akan saya bahas yakni mengenai langkah pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, menentukan isu prioritas dengan metode USG. Yang ketiga, analisis isu dengan fishbone. Dan yang keempat, gagasan untuk penyelesaian masalah. Untuk langkah pemecahan masalah, tahap pertama yakni identifikasi isu. Terdapat 6 isu yang saya ambil di Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja. Isu yang pertama yakni banyaknya kasus nekrosis pulpa pada pasien gigi di Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja pada bulan Januari sampai Agustus 2022. Dampaknya, lamanya proses perawatan gigi sehingga harus kontrol 3-5 kali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pihak yang terdampak, pasien, tenaga medis, dan bagian pelayanan medis. Untuk isu yang kedua, yakni lamanya hasil pemeriksaan penunjang gigi seperti hasil foto ronsen gigi. Dampaknya, pasien menunggu lama untuk dijadwalkan kontrol kembali. Gigi yang sedang dirawat kemungkinan untuk kambuh kembali karena menunggu hasil ronsen. Pihak yang terdampak, pasien, tenaga medis, dan bagian pelayanan medis. Isu yang ketiga yakni ketidakpatuhan kontrol gigi sesuai jadwal pada pasien yang sedang perawatan gigi. Dampaknya, gigi yang sedang dirawat kemungkinan kambuh kembali atau malah semakin parah sehingga gigi harus dicabut karena tidak bisa dipertahankan lagi. Perawatan gigi harus diulang kembali dari awal oleh tenaga medis. Pengeluaran biaya menjadi double, penjadwalan pasien menjadi tidak teratur. Pihak yang terdampak, pasien, tenaga medis, dan bagian pelayanan medis. Isu yang keempat yakni kurangnya pengetahuan pasien atau pengantar pasien mengenai resiko penularan infeksi. Dampaknya, pasien atau pengantar pasien tidak memakai masker. Pasien atau pengantar pasien makan dan membuka maskernya di ruang tunggu poli gigi. Pihak yang terdampak, pasien, pengantar pasien atau penunggu pasien, dan pasien lainnya. Isu yang kelima yakni lamanya pengiriman kartu rekam medis ke poli gigi. Dampaknya, waktu tunggu pasien menjadi lama sehingga pelayanan menjadi terhambat. Pihak yang terdampak, pasien, tenaga medis, bagian pelayanan medis. Isu yang terakhir yakni isu ke-6, belum adanya media edukasi seperti leaflet dan flip chart mengenai kesehatan gigi dan mulut. Dampaknya, kurangnya pengetahuan pasien mengenai kesehatan gigi dan mulut. Pihak yang terdampak, pasien, tenaga medis, dan bagian pelayanan medis. Tahap yang kedua yakni teknik tapisan isu. Saya mengambil teknik menggunakan USG atau Urgent, Serious, and Broad. Dari masalah-masalah yang saya ambil, maka saya mengambil prioritas yang ketiga, yakni ketidakpatuhan kontrol gigi sesuai jadwal pada pasien yang sedang perawatan gigi. Karena di sini totalnya yang paling besar, yaitu 12. Pada tahap yang ketiga, yakni analisis core issue. Di sini saya menggunakan bagan fishbone, yang diantaranya terdiri dari lingkungan, metode, material, dan manusia. Untuk lingkungan sendiri, yakni jarak atau waktu kontrol bersamaan dengan hari kerja atau sekolah. Akses untuk berobat terlalu jauh. Untuk metodenya sendiri, belum adanya jadwal kegiatan penyuluhan rutin mengenai kesehatan gigi dan mulut, dan juga belum adanya sistem pengingat untuk pasien kontrol. Materialnya, belum adanya kartu kendali pasien, belum adanya hotline gigi, belum adanya media edukasi gigi seperti leaflet dan flip chart mengenai kesehatan gigi dan mulut. Untuk manusianya, kurangnya pengetahuan pasien terhadap kesehatan gigi, anggapan pasien untuk gigi yang sedang perawatan jika sudah tidak sakit tidak perlu datang kembali, dan kurang jelasnya petugas dalam menyampaikan waktu kontrol.
yang mengakibatkan ketidakpatuhan kontrol gigi sesuai jadwal pada pasien yang sedang perawatan gigi. Dan tahap yang terakhir yakni gagasan kreatif yang dapat diusulkan. Yang pertama, membuat kartu kendali bagi pasien yang sedang perawatan gigi. Yang kedua, membuat hotline gigi untuk informasi jadwal dan pengingat pasien untuk kontrol. Dan yang ketiga, memberikan penyuluhan kepada pasien agar pengetahuan pasien terhadap pentingnya perawatan gigi hingga tuntas meningkat.